kita hanturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik. Pertama-tama saya akan tidur di sini. Nah, yang pertama riset ilmiah mahasiswa. Dan dalam beberapa menit ke depan nih, kita akan membahas seputar penelitian yang tentunya akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Yang mana kita ketahui narasumber kita pada pagi hari ini adalah seorang yang luar biasa, yaitu Mr. Fadila Yonatan, Master MPD. Untuk CV beliau, saya bacakan juga terlebih dahulu sebelum kita mulai. Sebentar ya teman-teman, soalnya lagi loading. Baik, nama lengkap adalah Yonanta MPD, NID-nya, NID, NIV. Oke, pendidikan terakhir, S2 pendidikan seks, ya Mister. Jabatan fungsionalnya, asisten ahli 3. Tempat tanggal lahir Payakumbuh 8 Juni 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat lengkap Gesek Tupaya Bintan, nomor HP atau telepon 081364516151, email fadilayonanta992@gmail.com, unit kerja Stan Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Alamat unit kerja Jalan Lintas Barat, kilometer 19 Bintan Kepulauan Riau. Jenis pegawai dosen, status tugas belajar S3 Universitas Negeri Semarang melalui LPDP. Nah, jenjang pendidikan S1 beliau tahun lulusnya adalah 2015, nama sekolah atau perguruan tinggi Universitas Negeri Padang. S2 beliau selesaikan pada tahun 2017, Universitas Negeri Semarang. Yang keduanya adalah bidang studi pendidikan bahasa Inggris. Dan beberapa pengalaman penelitian dan publikasi ilmiah. Wah, banyak sekali ini teman-teman. Sebentar ya. Tahun 2021 artikel yang judulnya Stereotip Kreatif Perempuan dalam buku Ajar untuk Sekolah Dasar Kajian Multimodalitas. Ini akreditasinya Sinta 5. Pas saya kurang mengerti nih, Mister. Nanti tolong jelaskan ya, Mister. Dan banyak lagi, ada sekitar 11 penelitian yang beliau lakukan. Mungkin saya tidak bisa memaparkan satu persatu di sini. Baiklah, Mister. Mungkin langsung saja ya, Mister, untuk memberi materi kepada kami. Oh, ya udah. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Halo? Ini sementara saya masih pakai HP ini. I'm so sorry, ada trouble sedikit. Laptop saya tiba-tiba ini ngehang tadi. Jadi
I need to restart it first. Ya, di restart dulu. Jadi tadi dari mana? Udah sampai CV sih, Mister. Atau boleh lanjut ke materi langsung? Oke, berarti sudah ya, sudah opening sudah ya. Oke, udah, Mister. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I'm so sorry for trouble that we have before we start our discussion today. Jadi tadi sudah diperkenalkan, ya mungkin diperkenalkan lagi ya sedikit. Nama saya Fadil Lainata. You can call me Mr. Fadil. Ya, saya kerja prodi TBI, status bahasa Inggris Tain ya. Saat ini saya sedang kuliah di jadi kita sama-sama mahasiswa statusnya ya. Saya kuliah S3 di UNES saat ini. Kenapa ingin membahas masalah riset? Karena ini dari pengalaman ya. Dari pengalaman saya dulu belajar. Dulu itu ketika saya S1 itu buta istilahnya. Blind of research. Jadi saya nggak tahu, ini penelitian ini gimana sih? Tahu-tahu udah bikin skripsi dari semester 7, semester 8. Disuruh membuat skripsi, disuruh cari masalah. Masalah apa gitu? Hidup sudah banyak masalah, disuruh lagi mencari masalah gitu kan. Nah, dulu tuh gitu. Akhirnya sampailah disuruh menentukan topik yang akan dijadikan sebagai topik penelitian. Dan akhirnya bisa selesai ya meskipun tidak terlalu paham apa sebenarnya inti dari penelitian itu, apa gunanya dan esensinya bagaimana gitu. Nah, setelah saya tamat kuliah S1, saya berkeinginan untuk lanjut studi. Ini cerita sedikit ya, openingnya gitu ya. Ingin lanjut studi, sudah bisa join, saya akan Halo? Oke, nah ini baru lebih asik. Jadi singkat cerita, setelah saya lulus S1 itu, saya ingin menyambung kuliah S2. Tapi ingin menggunakan beasiswa, karena kan kita kuliah, kalau ingin lanjut studi, inginnya menggunakan beasiswa gitu ya. Jadi saya coba mendaftar di beasiswa Kementerian Keuangan, ada namanya LPDP. LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan dari Kementerian Keuangan. Saya daftar, saya ambil studinya waktu itu ke luar negeri, ke Belanda, ke Groningen, University of Groningen. Setelah itu tes, sampailah ke tes yang terakhir, interview. Setelah sampai tahap interview, ujian, ternyata gagal. Tidak lolos ya. Jadi setelah itu saya coba refleksi diri. Apa ya, kok bisa nggak lolos gitu? Kalau kata teman-teman, kalau mau kuliah ke luar negeri itu harus aktif, menjadi aktivis ya. Mungkin itu ya, sedikit sharing-sharing ya. Ingin jadi aktivis, harus aktif, harus ini katanya. Nah, ternyata salah satu poin utamanya itu ketika saya ditanya masalah riset, masalah penelitian. Nah, bagaimana pengetahuan Anda tentang penelitian? Entah itu mungkin apa yang akan Anda teliti nantinya ketika kuliah nanti, atau mungkin ya pokoknya pengetahuan tentang riset lah. Nah, ketika itu
seperti yang saya ceritakan tadi, pas S1 itu saya itu tidak tahu apa-apa, dan ketika di kampus juga tidak terlalu maksimal ilmu yang diberikan, ya karena mungkin karena waktu dan juga kapasitas mahasiswa gitu ya. Nah, jadi pas ketika saya tes, di interview itu ditanya oleh interviewer masalah research, itu saya dari 1 sampai 100 mungkin nilainya hanya 20 lah. Nah, itu menjadi apa ya, pelajaran bagi saya, wah ini nih, poin ini yang sangat penting berarti riset ini. Nah, makanya saya ingin mahasiswa yang sekarang ini masih S1, mungkin kita sama-sama masih awam kan, kalau yang di pertama SMA masuk ke jenjang perguruan tinggi. Nah, kalau bisa lebih awal tahu tentang penelitian ini dan akhirnya lebih mempersiapkan diri, sehingga ke jenjang berikutnya itu lebih aman dan juga lebih siap gitu. Nah, maksudnya sih itu, Mister maunya ke sana. Makanya hari ini, ya kemarin setelah diskusi sama Harris, kira-kira apa sih agenda yang sudah dikerjakan? Nah, mungkin salah satunya itu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu tentang riset untuk mahasiswa. Nah, gitu. Pasti kalau yang mahasiswa yang di sini ingin kan? Ingin nggak kuliah ke luar negeri? Pasti ingin gitu ya. Nyambung kuliah gitu ya. Pasti ingin kan? Nah, salah satu langkahnya itu dari sini. Nah, oke, let me share my screen ya. Kalau nggak ada gambarnya nggak enak gitu. Benar nggak, Nevia? Ya, kalau tak ada gambar tak sayang gitu ya katanya ya. Oke. Wait. Karena sekarang ini zamannya zaman multimodal. Multimodal itu harus ada gambar, harus ada suara, harus ada yang bergerak, harus ada yang berwarna gitu. Tidak monoton ya. Itu dunia multimodal. Okay, now this is our topic today. Oke, jadi sebelumnya ini ada yang dari prodi-prodi lain ya? Halo, Pak. Ini ada yang dari prodi-prodi lain? Ada, Pak. Ada, Mister. Ada, Pak. Ada, Mister. Coba ada yang dari mana aja nih? Prodi IAT. IAT. Oh, IAT. Oke. IAT, mana lagi nih? Oke. Ya, jadi nanti mungkin bisa belajar bareng ya. Maksudnya intinya mungkin sama aja nih intinya nih. Masih penelitian tuh seluruh jurusan bisa mengcover itu ya, mau IAT, mau TBI, mau PIAUD, apalagi KPI, semuanya lah, MBS, HES, apalagi PAI, PBA. Nah, sama semuanya. Semuanya sama. Mau teknik sipil juga sama. Ya. Oke, jadi ini kita coba dan again, oke. Ini ya, tadi di sini udah. Nah, this is my profile. You can see this. Ya, ini sedikit saya tadi. Ya, saya S1 dari Universitas Negeri Padang, S2 Universitas Negeri Semarang, S3 tetap di Universitas Negeri Semarang. Nah, ini mungkin ada pertanyaan. Lo, Mister, S2-nya sudah pingin di luar, tapi gagal. Ya, saya pingin di Universitas Groningen ya, University of Groningen, Belanda, tapi gagal waktu S2. Waktu itu tesnya di Jogja. Ketika tes interview itu di Jogja, jadi waktu itu saya tidak ingin pulang lagi. Jadi saya bilang, udahlah saya mau kuliah di Jawa saja. Kampus mana aja yang buka, saya bilang. Udah, ketika itu yang buka tinggal 2, karena sudah lewat masa, apa nih namanya, seleksi masuk ya. Jadi udah tinggal tahap-tahap yang kedua. Yang ada tuh tinggal Universitas Negeri Semarang sama Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta. Jadi saya tes di dua-dua kampus tersebut untuk S2 saya dan lulus di dua-dua tempat itu. Akhirnya saya lebih memilih Semarang karena ada dosen yang reputasinya bagus di sana. Jadi ada salah satu dosen yang istilahnya
bukunya tuh saya pelajari atau bukunya tuh saya gunakan ketika saya kuliah S1 dulu. Jadi saya bilang, wah ini saya ingin diajar sama ibu nih langsung bagaimana rasanya. Dan ternyata benar, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sana. Nah, untuk di S3 ini, mungkin ada juga pertanyaan, Mister, kok kenapa kok kalau kita jurusan bahasa Inggris kok nggak mau keluar gitu? Nah, jadi Mister juga sekarang ini mendapatkan beasiswa dari LPDP, ya. Setelah percobaan pertama itu gagal di Magister, akhirnya Mister menggunakan kesempatan kedua. Nah, di LPDP itu, jika pendaftar sudah sampai tahap interview sekali dan gagal, dia hanya diberi 1 kali kesempatan lagi untuk sampai tahap interview. Nah, jika gagal untuk yang kedua kalinya di sampai yang tahap interview, maka dia tidak boleh mendaftar lagi. Sudah di blacklist gitu ceritanya. Nah, makanya Mister mencari ini ya, maksudnya bukannya pesimis, tapi memikirkan kalkulasinya. Dan waktu itu Mister juga daftar di beasiswa dari Kementerian Agama itu di Australia ya. Tapi karena COVID jadinya Kementerian Agama kolaps ya, kolaps jadinya nggak ada dana dan nggak bisa dibiayai. Nah jadinya yang tetap lanjut ini menggunakan dari Kementerian Keuangan. Waktu itu akhirnya Mister ambil di dalam negeri saja karena kondisi juga tahun 2020 itu kita lagi ini kan pandemi. Akhirnya ambil di dalam negeri, ambil di Semarang lagi, alhamdulillah lulus dan sekarang sudah sampai di tahun kedua, masuk ke semester 3. Ya, ini sedikit ya cerita. Ini S1-nya Mister lama nih ya, 5 tahun. 5 tahun S1-nya. Mudah-mudahan yang di sini jangan sampai terlalu lama. Ini karena apa? Karena pas di skripsinya ini sampai 1 tahun. 1 tahun ini mengerjakan skripsi aja. Oke. Mudah-mudahan mahasiswa di sini bisa tamat 3,5 tahun atau 4 tahun maksimal. Jangan lama-lama. Oke, nah ini sedikit my portfolio, beberapa hasil penelitian Mister yang dipublikasikan. Ya maksudnya begini, ini takutnya nanti, ini Mister cerita masalah penelitian. Mister udah bikin penelitian belum nih gitu? Udah pernah menghasilkan penelitian belum? Nah nanti kan, jadi ini ingin menyampaikan di awal ya, Mister juga sudah melakukan penelitian dan sudah menghasilkan beberapa publikasi ya. Nah, yang dari internasional dan juga nasional, yang dari berbahasa Inggris sampai ke berbahasa Indonesia. Nah, ini yang di tengah sendiri ini buku. Ya, ini buku tahun lalu Mister keluarkan, bukunya judulnya Manifestasi Gender dalam Buku Ajar. Ini hasil dari penelitian Mister ya. Diterbitkan di Jogja. Baru ada penelitian, kolaborasi dan juga ya rata-rata kolaborasi ya. Ini ada banyak dengan dosen-dosen yang lain. Nah, jadi penelitian itu membuka jalan kita untuk mengenal orang lebih banyak, menambah networking, menambah jejaring ya, menambah kenalan. Jadi enggak hanya dari kampus kita aja. Jadi mungkin kita kalau ketemu sama orang, penelitiannya bagus nih, atau mungkin kita satu apa nih namanya, satu interest. Ayo kita meneliti ini yuk. Nah, akhirnya kita bareng kolaborasi. Nah itu juga sebenarnya dengan kolaborasi kita tidak hanya mikir sendiri gitu. Ada beberapa otak itu kan yang kita jadikan satu, akhirnya akan lebih cepat proses penelitian itu. Kalau kita sendiri kan lama, makanya kalau bikin skripsi itu lama, kenapa? Karena dia sendiri. Tapi kalau dia 5 orang yang mengerjakannya pasti cepat gitu kan. Nah, ini Mister bisa banyak karena rata-rata semua kolaborasi. Oke. Nah, Mister mau nanya sedikit nih. I want to ask you, why do you know? Sorry. It should not be why. What do you know about scholarly research? Jadi research ilmiah atau penelitian ilmiah itu Mister tidak menggunakan istilah scientific di sini ya. Scientific research mestinya kan, tapi kalau scientific itu lebih cenderung ke memang apa ya namanya ya, penelitian orang-orang sains atau orang IPA yang sifatnya itu invention gitu ya, kayak penemuan-penemuan dan juga memang di laboratorium. Jadi kalau yang ilmiah, kalau secara globalnya itu istilah yang dipakai itu scholarly ya.
scholarly research. Apakah sudah ada yang tahu tentang ini penelitian ilmiah sebelumnya? Belum ada? Oke, apakah dia harus dilakukan di laboratorium atau ini sesuatu yang sulit untuk dikerjakan? Ya, ini kata Bapak Gundul ini ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya nih I want to explain ya. Research itu kan dari kata re dan search. Search itu artinya mencari. Re itu kembali. Sama kayak return, ya kan, mengembalikan. Jadi semua yang ada kata-kata re itu biasanya maksudnya maknanya tuh kembali. Jadi kalau research ini berarti kita kembali mencari mungkin sesuatu yang sudah ada, sudah eksis, lalu kita mencari kembali. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, there are some steps ya, or some procedures that can we do, or some aspects that we deal with ya. Beberapa aspek yang kita yang bersinggungan gitu. Kita sering kalau kita mengenal istilah research ini, kita selalu berhubungan dengan analisis, ya, search, mencari, karena kita sifatnya mencari, baru ada data. Nah, di dalam hidup pun sebenarnya tanpa kita sadari, kita tuh sudah melakukan riset. Tapi itu mungkin bukan riset ilmiah, tapi riset yang sifatnya apa tuh namanya? Daily life, for our daily life consumption. Misalnya siapa di sini? Misalnya Shirley mau membeli apa sih namanya yang banyak dipakai sama perempuan, skincare. Nah, skincare gitu kan, skincare. Sebelum beli pasti Shirley riset dulu. Nah, entah itu mana yang sesuai, mana yang terbaik, dan mana yang paling pas ya kan. Misalnya kalau yang mana yang sesuai, dilihat dulu dong dengan kondisi kulitnya. Terus mana yang mana yang terbaik, dilihat dulu kira-kira ini dari beberapa macam skincare mana yang paling bagus kualitasnya, ya mungkin dilihat dari apanya. Kalau kita mau mencari mungkin dari harganya, atau mungkin dari kandungannya, atau mungkin dari apanya lagi, atau mungkin dari model yang mengiklankan gitu ya. Nah, and then we choose one, nanti akhirnya baru kita pilih, oh inilah yang terbaik. Itu kan bagian dari riset. Jadi ada proses pertama kita kita membuat pertanyaan, atau kita apa tuh namanya, ada backgroundnya dulu, alasannya alasannya saya ingin mencari skincare terbaik untuk saya. Nah, baru kita melakukan prosesnya, apa yang kita butuhkan. Tentu kita mencari referensi tentang skincare, baru kita baca-baca, oh skincare yang bagus tuh mengandung ini, yang tidak bagus tuh mengandung ini. Nah, baru akhirnya kita melakukan baru kita mengeksekusinya, ya, menganalisisnya, data-data yang udah kita dapat tadi. Nah, barulah kita tahu, oh kita menemukan finding atau result atau hasil, oh inilah skincare yang bagus bagi saya. Nah, itu types of research. But in this case, we discuss different research. Research yang kita discuss hari ini berbeda gitu ya. Nah, actually research is a systematic attempt or scientific. Ya, jadi research itu sesuatu yang sistematis. Nah, seperti yang tadi itu contohnya. Kalau kita mau membeli skincare, kita melakukan riset. Nah, kita ada sistematis di sana. Dimulai mencari apa sih yang mau kita cari, baru kita mencari referensi bagaimana sih skincare itu, bagaimana sih skincare yang baik, bagaimana sih cara memilih skincare, apa sih kandungannya yang baik, apa sih efek sampingnya, misalnya begitu. Nah,
baru kita bisa menemukan, oh inilah hasilnya. Itu kan merupakan sesuatu yang sistematik, usaha sistematis, dan juga ilmiah. Nah, ilmiah ini, dia ini tidak, kalau yang tadi kan riset untuk daily life. Tapi kalau yang di research ilmiah atau scholarly research, nah dia tidak boleh yang mengandung perasaan, atau mungkin perasaan saya ini benar, atau perasaan saya jawabannya seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau yang di dalam research ilmiah, bedanya dengan research daily life, itu kalau yang di research ilmiah, dia scientific. Jadi jawabannya itu, atau temuannya itu berdasarkan dari bukti atau juga evidence ya gitu. Tapi bukan sesuatu yang pakai perasaan. Aduh, perasaan saya ini benar deh. Perasaan saya ini jawabannya begini deh. Nah, gitu. Oke. Bisa. Oke ya. Jadi kalau ada question boleh langsung tanya. It's okay, boleh langsungnya tanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ingin langsung, bisa melalui chat, langsung ditulis juga nggak apa-apa. It's okay. Ya. Ya, I'm so sorry ya. Ini Mister masih sebenarnya udah 3 hari ini ya. 3 hari ini agak kondisinya agak kurang baik ya. Sedikit down. 2 hari yang lalu, hari Senin itu sempat meriang, demam tinggi juga, batuk ya. Tapi sekarang udah agak mendingan karena memang setiap hari bekerja hampir 6-10 jam efektif. Maksudnya itu jam efektifnya. Di luar dari istirahat kerjanya aja gitu ya. Jadi karena memang lagi padat sekali pekerjaan, mau di kampus di Stein atau di kampus tempat Mister kuliah gitu ya, tugas kuliah, dan juga tempat-tempat lain gitu ya. Ada beberapa pekerjaan di tempat-tempat lain yang harus dikerjakan. Jadi memang kondisi agak sempat drop ini ya. Mudah-mudahan mahasiswa lain atau teman-teman lain bisa tetap sehat. Oke. Nah, ini sedikit tentang research. Research itu sistematik dan juga scientific. Itu yang harus kita pegang. Oke. Oops, sorry. Wah. Oke, sorry. Ini not this one. Ada yang ingin ditanyakan? Mister, ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lasri Noviati. Pertanyaannya, izin bertanya Mister, kan kita sekarang masih S1 nih Mister. Persiapan untuk penelitian itu dari semester berapa Mister? Gitu Mister. Oke, good question from Lastri. Lastri dari prodi apa? TBI ya? Oke. Jadi memang kalau di kurikulum kampus, penelitian itu dipelajari di semester 6. Research methodology atau metodologi riset. Ada yang dari semester 5, ada yang dari semester 6 di beberapa prodi ya. Tapi Mister jalani dari Sumatera, Jawa, dan teman-teman yang ada di Kalimantan, Sulawesi ya, sampai ke Papua, itu mereka sudah mengenal riset dari semester 2, semester 3. Mungkin kalau ada yang pernah ingat atau pernah tahu, ada namanya Pekan Karya Tulis Mahasiswa ya, atau Pekan Ilmiah Mahasiswa. Jadi ada event itu bagaimana mahasiswa membuat satu penelitian dan akhirnya dikompetisikan level nasional. Nah, itu untuk dari semester 2, 3 sudah ada yang bisa mengikuti itu. Jadi kalau untuk pengetahuan tentang riset ini dari awal lebih bagus. Jadi kita tidak hanya mengandalkan yang dari
MK yang ada kita pelajari di kampus ya. Mungkin dari semester 5 atau semester 6 baru kita pelajari. Sekarang kan baru semester 2 ya. Masuk semester 3 ya. Nevia ya. Ya, mungkin mister kecepatan nih mister belajarnya. Ya, makanya sekarang ini we just learn ya from the surface. Tapi kan nggak ada salahnya kalau kita tahu ini sebenarnya apa sih? Kita mau ngapain sih gitu. Nah, jadi goal itu udah harus disiapkan gitu. Mister tidak ingin kalian ini sama dengan yang Mister lakuin atau yang Mister alami gitu ya. Jadi kalau bisa kalian lebih baik. You need to be better than us, than your lecturers. Ya, ada dosen-dosen kalian sekarang ini yang menurut kalian sudah bagus, kalian harus lebih bagus lagi. Gitu. Jadi bisa lebih persiapannya lebih matang. Oke, dari Shirley apa tadi? Ini dari Shirley ya. Ini oke, Nevia ya. I will read this chat directly, oke? Nih, Ya. Mister? Ya, biar Ya. Mister yang baca aja ya, nggak apa ya? Oh, ya udah. Oke. Bagaimana cara mengolah data dan analisis hingga menjadi tulisan research yang baik? Wah, ini Shirley udah jauh nih ya. Oke Shirley, nanti we will discuss it ya. Habis ini kita akan discuss ini. Tapi panjang nih ya. Mengolah data gitu ya, data. Data apa yang mau kita olah? Nanti akan kita bahas. Oke, tadi terhenti ya karena ternyata salah presentasi. Maksudnya belum yang lengkapnya. Not this one. Yang mana dia? Oke, this one. Oke, Shirley sudah tidak sabar nampaknya. Ya, ini for students, especially tertiary students. Nah, tertiary student ini apa? Mahasiswa ya. Jadi ada dalam pengkategorian pendidikan itu ada 3 level. Primary itu ada dari playgroup SD, playgroup TK, and SD. Itu namanya primary. Oke, primary students. Ada namanya jenjang kedua tuh secondary students. Secondary itu ada SMP dan SMA. Oke, ada primary and secondary. Nah, Miss Bahul Munir. Waalaikumsalam. Ya, ada primary and secondary. Secondary itu SMP dan SMA. Junior high school and senior high school. And the last one is tertiary. Tertiary students ini itu yang mahasiswa, university students. Nah, kalau untuk yang S2 atau yang S3 itu namanya graduate. Kalau S2 graduate students. Graduate students. Kalau yang S3 postgraduate students or doctoral students ya. Kalau S2 magister student juga boleh atau master student atau graduate student ya. Itu bedanya klasifikasinya. Nah, now we focus on research for tertiary students ya. Students ya. Ini for you as university students. Ada beberapa riset ilmiah itu bisa menghasilkan outputnya. Yang pertama, kalau untuk mahasiswa itu bisa menjadi final project, skripsi. Mister, bahasa Inggris skripsi apa? Nggak ada gitu ya. Bukan description gitu ya. Skripsi, nggak ada. Karena di luar nggak ada membuat skripsi. Mahasiswa S1 tuh di luar nggak ada membuat skripsi. Tanyalah sama Maudi Ayunda tuh. Yang S1-nya dari luar kan nggak ada membuat skripsi. Jadi dia final project biasanya namanya. Baru ada juga output dari riset ini untuk mahasiswa bisa di artikel untuk jurnal ilmiah. Atau juga artikel untuk media massa. Media massa ini bisa koran, online mass media, atau mungkin written mass media ya. Ya, mungkin dari koran atau mungkin dari berita-berita
portal online gitu ya. Atau mungkin book chapter, bisa menulis buku. Ya, hasil penelitian itu bisa dijadikan buku bab. Buku bab ini maksudnya kumpulan-kumpulan tulisan per bab dijadikan satu buku. Nah, itu namanya book chapter. Atau mungkin juga buku ajar atau buku saku untuk anak-anak SMP, untuk anak SMA, kan banyak. Misal telah meneliti bagaimana caranya belajar grammar yang baik dan mudah. Jadi nanti dibuatlah bukunya. Oh, cara menghafal tenses present tense yang baik dan benar gitu. Atau mungkin other teaching materials, ada media-media pembelajaran yang kita hasilkan. Oh, cara membuat presentasi yang baik itu begini, atau mungkin cara membuat media untuk mengajar begini. Nah, ini kan kalau untuk yang tadris bahasa Inggris. Tapi kalau untuk prodi lain, Mister, nah, prodi lain juga bisa. Yang final project pasti, artikel 1-2 pasti, book chapter pasti, course book bisa juga untuk anak-anak IAT misalnya, bisa dibuat buku panduan sholat jenazah yang baik dan benar sesuai dengan siapa nih menurut pendapat siapa, menurut mazhab siapa misalnya begitu. Atau mungkin kalau ini kan untuk yang pendidikan ya, teaching material ya. Kalau yang untuk yang ilmu-ilmu lain, mungkin ilmu di manajemen bisnis atau mungkin di ekonomi, ya mungkin bisa hal-hal lain yang sifatnya praktek gitu ya, yang untuk dipraktekkan, yang sifatnya itu hasil yang bisa dipraktekkan atau mungkin yang bisa digunakan. Banyak. Nah, jadi risetnya di sini. Nah, oke. Sudah pernah belum baca skripsi senior? Sudah? Sudah ada yang pernah baca skripsi? Gimana sih skripsi itu? Apa sih yang mau kita teliti nih sekarang ini? Skripsi ya. Nah, apa itu kira-kira skripsinya ada apa tuh? Judulnya apa tuh? Masih ingat nggak, Des? Nah, berarti kan sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran itu kan? Nah, oke. Sebelum itu kita lihat dulu sedikit. Nah, apa sih? Sorry, kok dissertation proposal? Ini terlalu ini ya, mahasiswa sekali ya. Karena Mister lagi bikin proposal disertasi. Jadi ini yang terbawa-bawa nih. Nah, oke. Skeleton of scholarly research. Ya, jadi ada beberapa komponen di dalam riset itu yang perlu kita ketahui. Yang umum ada introduction, ada pendahuluan, ada latar belakang. Kenapa kok kita pilih topik itu? Ini ada literature review. Ini ada bagaimana teori-teori pendukungnya dari topik yang kita pilih. Menurut teori siapa, atau mungkin penelitian terdahulu yang telah membahas penelitian itu menjadi rujukan kita. Baru ada metodologi, atau di sini cara kita mengolah penelitian kita, mengolah data kita, atau mungkin cara kita mengumpulkan datanya dulu, baru kita cara menganalisis datanya. Nah, barulah kita menemukan apa sih temuan yang kita dapatkan, barulah kita diskusikan kira-kira bagaimana dampaknya, bagaimana implikasinya. Baru kita temukan kesimpulan, dan terakhir kita lampirkan referensi yang kita gunakan, dan appendix kalau ada lampiran. Appendix ini lampiran, gitu. Ini yang bagian-bagian mudahnya. Oke, dari ini ada question dari Miss Baul Munir. Apa yang membedakan research karya KIT ini karya ilmiah ya? Miss Baul Munir? Mungkin bisa karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Oh ya, karya tulis ilmiah dan skripsi. Sehingga skripsi tergolong sangat berat bahasanya. Oh ya, sebenarnya bukan ini nih. Gini nih Miss Baul Munir. Ini karena skripsi ini menyangkut
hajat hidup mahasiswa gitu ya. Jadi kesannya berat gitu. Padahal sih biasa aja. Skripsi ini biasa aja. Jadi karya tulis ilmiah itu udah sama dengan skripsi sebenarnya. Sama beratnya. Cuman bedanya ada beberapa komponen aja sih yang di karya tulis ilmiah mungkin nggak disebutkan, deskripsi diminta disebutkan, minta di-statekan. Nah gitu aja sih. Kalau secara esensinya sama, bagaimana kita menemukan masalah, baru kita atau mungkin menemukan satu fenomena, kita teliti, akhirnya kita menjadi satu laporan ilmiah kita, scientific report yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk orang lain. Itu aja sih sebenarnya. Nah, bahasanya memang berat itu deskripsi, sebenarnya di karya tulis ilmiah juga berat juga, sama prinsipnya. Jadi yang paling inti itu ini, kalau ada 7 komponen ini yang ada di deskripsi nih. Ini bab 1, ini bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sama ini. Dan ini juga yang ada di riset ilmiah. Nah, Mister, berarti kami disuruh bikin skripsi? Oh, enggak gitu ya. Jadi, ini kita kan levelnya, tingkat kesulitannya mungkin. Mungkin kalau yang di skripsi itu lebih kompleks, dan di karya tulis ilmiah ini mungkin lebih minimalis gitu. Tapi secara esensi sama. Dan sebenarnya kalau kalian sudah bisa menulis artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah, itu secara tidak langsung kalian sudah pasti bisa juga menulis skripsi. Karena hanya nambah, kalau ibarat dari 1 sampai 100, karya tulis ilmiah itu sampai 80. Kalau sampai skripsi itu tinggal nambah sampai 90. Nambah 10 aja lagi, sedikit lagi. Nah, itu sudah dekat dengan skripsi, dan Mister yakin kalau sudah ada karya tulis ilmiah, when you are able to write scholarly research article, you must be able to write your final project respectively, atau mungkin ya pasti juga bisa menulis skripsi kalian gitu. Oke. Nah, ini kan dari tadi nih ngomong-ngomong gini terus nih, contohnya gimana nih katanya kan. Oke, bentar ya. Silakan. Teman kita yang mana nih? Oke, dari Umrah ya. Syarat penting. Oke. Let me. Dari prodi apa tuh? May I know? Manajemen, Mister. Manajemen? Oh, siapa namanya nih? Namanya di sini Iin, Mister. Iin. Iya. Iya, Iin. Ya, saya juga mengajar di Umrah ya. Dan di manajemen saya juga ngajar. Tapi setahun yang lalu. Karena mulai tahun semester yang ini saya off. Sebelumnya saya mengajar di Umrah, di manajemen, di FISIP. Saya ada mengajar di sana. Oke. Nah, mungkin kalau langsung yang berbahasa Inggris mungkin akan sulit ya. Ini Mister akan menunjukkan contoh yang berbahasa Indonesia dulu. Tapi jaringannya ini kok gini nih. Oke, tadi dari siapa tadi? Dari Iin ya? Unsur yang paling utama. Nah, yang paling utama itu tentu harus ada informasinya dulu, atau pengetahuan, knowledge. Ya, pengetahuannya dulu tentang topik yang akan kita teliti, pengetahuannya. Nah, kira-kira saya ingin meneliti apa? Ini topiknya bagaimana? Ini tentang apa? Nah, bisa menggunakan 5W1H itu. Apa? Siapa yang sudah meneliti ini? Di mana meneliti ini? Atau kapan biasanya ini terjadi? Nah, gitu. Nah, kita harus mengetahui dulu kira-kira ini topiknya bagaimana, pengetahuannya, knowledge-nya dulu. Baru
procedure-nya of methodology. Kira-kira kita mau menggunakan desain yang seperti apa, atau mungkin cara mengambil datanya bagaimana sih kalau kita udah dapat satu topik gitu. Nah, setelah itu kita mau cari cara menganalisisnya bagaimana sih. Nah, ya kan? Nah, baru akan kita olah datanya, barulah kita menemukan, oh inilah nih temuannya nih. Nah, jadi memang knowledge dulu, pengetahuan tentang topiknya, pengetahuan tentang teorinya, pengetahuan tentang prosedurnya, pengetahuan tentang menganalisisnya, barulah kita menemukan, oh inilah findingnya. Nah, selain itu, kita juga harus tahu nih, cara mendapatkan sumber bacaan. Nah, jadi sumber bacaan yang bagus akan menghasilkan output yang bagus juga. Jadi kalau kita baca yang buku-buku yang bagus, baca artikel-artikel yang bagus, maka kita akan bisa nulis artikel juga. Jadi kalau kita mau menulis artikel atau kita tahu tentang riset penelitian, kita harus banyak membaca tentang riset. Jangan membaca novel gitu ya. Atau jangan membaca komik gitu. Nah, membaca komik dan novel boleh, itu untuk selingan agar kita bisa suka membaca. Tapi kalau ingin tahu tentang riset, kita harus membaca tentang riset juga. Nah, salah satunya kita bisa lihat di sini nih. Nah, gitu ya, ini ya. Nih, I will show you. Nah, ini ada satu jurnal. Nah, jadi sumber bacaan kita untuk mendapatkan ilmu tentang penelitian itu bisa berupa dari buku, bisa juga dari artikel. Artikel itu dipublikasikan atau disebarkan di dalam jurnal. Nah, jurnal adalah kumpulan artikel. Oke? Jadi jurnal adalah kumpulan artikel. Di dalam jurnal ada beberapa artikel. Nah, artikel itulah yang menjadi rujukan kita. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh beberapa penerbit. Ada penerbit yang abal-abal dan juga ada penerbit yang bagus. Nah, begitu. Oke? Jadi, kalau ada yang bilang, ayo silakan tulis jurnal. It's impossible for you to write a journal. Ya, yang possible-nya apa, Mister? Yang possible-nya you write an article. Ya. You write an article and then you publish it in a journal. Oke? Logikanya seperti itu ya. Jadi sering salah nih istilahnya nih. Ayo kita tulis jurnal, baca jurnal. Baca jurnal oke. Tapi yang paling benar itu bukan nulis jurnal, but nulis artikel yang dipublish di jurnal. Jadi jurnal ini kumpulan dari artikel. Nah, one of them, ada salah satu jurnal, ya, ini. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, Mister, cara bisa menentukan jurnal itu bereputasi bagus apa enggak itu bagaimana, Mister? Nah, jadi ada dua ya, ada dua jenis standar yang digunakan di Indonesia, standar nasional dan standar internasional. Ya, kalau standar nasional itu namanya SINTA. Ini SINTA. SINTA ini sorry. Ini bisa ngeliat ya? Des, ini bisa dilihat, Des? Share screen, Mister? Bisa ya? Nah, ini SINTA. Bisa, Mister. Nah, jadi di dalam jurnal nasional, perankingan jurnal nasional, itu ada namanya SINTA. Rama dan Sinta. Ini orang Indonesia sukanya gitu ya. Jadi yang paling tinggi itu SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, sampai SINTA 6. Nah, seluruh jurnal-jurnal yang ada di Indonesia
maupun itu yang ada di university, maupun itu yang ada di department, lembaga, atau mungkin yang dari private company, perusahaan swasta. Nah, itu yang mengeluarkan jurnal akan diakreditasi dan akan hasilnya keluar, nanti masuklah sini nih, jurnalnya masuk Sinta berapa. Nah, selain itu ada juga jurnal yang tidak bersinta, berarti belum diakreditasi. Nah, begitu. Tapi kalau jurnal yang sudah tersinta ini berarti dia sudah dinilai dan sudah dapat grade-nya. Inilah grade-nya dari 1 sampai 6, yang paling tinggi 1 ya, bukan 6. Yang paling tinggi 1. Nah, jadi bisa dari sini kalian cari misalnya untuk jurusan apa? Bahasa Inggris misalnya. Bisa menulis keyword di sini, ini Mister ini kan ya. Kopikan di chat kita ya. Mana sih ini chat? You can try it at home. Ini bukan Smackdown ya, don't try at home katanya ya. Oke. Just write here. Jadi ingat ya, kenapa kok Mister ajarin ini? Karena good input will give you good output ya. Input yang bagus akan menghasilkan output yang bagus. Jadi kalau kita mau nulis penelitian, baca penelitian dulu punya orang, akan mendapat inspirasi. For example, English. Udah, bikin aja English. Karena kan jurusan bahasa Inggris nih. Nah, ini ada nih. Ini ada peringkat pertama. Studies in English Language and Education. Udah, buka aja di sini. Klik. Nah, nanti dari sini pilih deh website yang mengarahkan ke sana. Kira kita masuk ke websitenya si Sile. Gitu. Oke, dari sini nanti kita akan dapatkan nih beberapa. Nah, ini kan info-info nih. Nah, cara melihatnya, lihat di issue atau archive. Nah, nih arsipnya ya. Nah, ini ada terbitannya tahun. Nah, jadi di dalam jurnal itu ada volume. Volume itu ya ada volume, baru ada nomor. Jadi di dalam volume ada beberapa nomor. Misalnya volume 8, nomor 1 di tahun itu gitu. Nah, buka aja satu. Ini ada banyak nih. Ada banyak nih. Buka. Open it. Kita lihat satu jurnal ini. Ya. Ini bisa sambil dilihat kan? Oke, and then ada deh beberapa articles. Nah, jadi itu ya logika berpikirnya ya. Dari jurnal. Nah, ini ada nih artikel. Nah, lihat nih. Contoh-contoh topik penelitian. Misalnya nih. Indonesian EFL nih. Mahasiswa Indonesia metakognitif dalam online reading. Nah, bagaimana strategi membaca mahasiswa sebelum dan selama COVID. Bisa loh diteliti bagaimana strategi membaca mahasiswa sebelum COVID dan selama COVID. Nah, kemampuan berbahasa siswa autis dalam belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana nih sih cara kemampuan mendengar, listening skill lah, kemampuan mendengar siswa autis dalam bahasa Inggris. Nih. Ini strategi pembelajaran yang favorit oleh mahasiswa kampus Islam. Nah, ini ya kan? Kayaknya kok gampang-gampang kali nih, misalnya gitu ya. Jadi gini, ada banyak nih. Nih. Content analysis, isi, analisis isi buku ajar untuk SMA di Indonesia. Nah, ini hampir sama kayak penelitian Mister juga. Oke, so from this
dari sini nih kita lihat, oh ternyata tuh topik-topiknya tuh ini yang bisa diteliti. Nah, carilah satu topik, misalnya tentang listening skill. Nah, listening skill. Nantilah kita cari tentang listening skill. Di sini. Oke, tunggu dulu biar nggak bingung ya. Tadi dari Sinta. Ya, Sinta kalau yang standar nasional. Standar internasional itu juga ada. Namanya Scopus. Nah, untuk melihatnya di sini. Ini pusing nggak nih kira-kira nih? Gimana Nevia? Jelas atau gimana nih kira-kira? Jelas, Mister. Ya. Ini. Jadi kita bicara sumber dulu, sumber. Jadi sumber yang bagus menghasilkan karya yang bagus. Nah, kalau di sini, nah ini untuk mengecek jurnal. Nah, jurnalnya, misalnya English. Kita tengok. Kalau di sini, nah ini ada banyak jurnal-jurnal bahasa Inggris. Nah, di sini jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus. Scopus ini standar nasional. Jadi, Mister, jurnal Sinta ada nggak yang Scopus? Ada. Kalau dia sudah Sinta 1, pasti kadang-kadang tidak semua juga sih. Beberapa ada yang Scopus. Kalau Sinta 2, nggak ada yang Scopus gitu. Sinta 2, 3, 4, sampai 6 masih belum Scopus. Tapi kalau Sinta 1, ada beberapa yang Scopus. Jadi tidak semua Sinta 1 itu Scopus, tapi ada yang sudah Scopus. Nah, ini Scopus ini standar internasional, kalau Sinta standar nasional. Jadi kalau ingin mencari, ini untuk mencari jurnal ya, mencari jurnal, bukan mencari topik. Jadi cari dulu misalnya jurusannya bahasa Inggris, English, atau apa lagi? Manajemen. Manajemen. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Use English. Manajemen misalnya. Nah, ada nih. Manajemen jurnal, strategic management, ada of management review. Nah, ada banyak di sini. Ini salah satu caranya bisa melalui jurnal. Nah, salah satu contohnya, nah, tadi kan kita sudah belajar skeleton ya, skeleton. Oke, tadi ada question ini. Dari Real ya. Nama saya Syahril. Oh, Syahril. Untuk maba, apakah penelitian riset ini penting? Ya, sebenarnya kalau bicara penting Syahril, penting ya. Jadi kalau penelitian ini penting gitu. Ini melatih kita untuk berpikir ilmiah sebenarnya. Ya, tapi mungkin apa ini namanya porsinya tidak terlalu ini ya gitu. Tapi kan dengan kita bisa mengetahui ini, apalagi kalau kita bisa menghasilkan something, sesuatu, itu bisa menambah nilai jual kita gitu. Nah, tunggu dulu, tadi misalnya kok ini ya. Jadi penting ya. Kalau untuk semester 1, 2, 3, 4, 5 penting. Apalagi semester 5, 6, 7 ya. Ini kayak Dablo nih. Ya. Halo Dablo, ya ini udah masuk semester 5 ya. Nah, ini Hai, harus Sa. gimana, sehat ya? Sehat lah, rindu sama Mister. Alhamdulillah. Ya, ini Dablo, ada Izat juga ya, apa ini namanya, Indah itu. Dan teman-teman itu semuanya sudah semester 5, jadi ini sudah mulai mengarah-arah ke penelitian. Nah, ini penting. Nah, begitu. Salah satu contohnya apa sih penelitian ini, bagaimana bentuknya, Mister? Nah, ini Mister mencarikan yang berbahasa Indonesia, tapi terindeks Scopus, bukan yang nasional, bukan yang Sinta ya. Ini ada nih di sini, jurnal ini bagus. Kita lihat di sini, all issue, and then you will, nah di sini ada edisi yang berbahasa Indonesia. Satu-satunya edisi khusus berbahasa Indonesia, jurnal Scopus. Nah, ini dia.
Jadi selebihnya sebelumnya tuh jurnal bahasa Indonesia itu tidak ada yang Scopus, Sinta semua. Nah, tapi ini ada satu jurnal yang berbahasa Indonesia. Di sini, ini maksudnya biar ini ya. Nah, jurnal ini tentang mahasiswa internasional. Jurnal ini tentang mahasiswa internasional. Oke, you may check this. Oke. Kok lola sekali nih. Nah, sambil menunggu ini, nah ini dia, sudah ya. Nih, let we check, ada beberapa nih, contohnya ini nih. Psychological well-being. Nah, ini bagaimana psikologis mahasiswa yang dari Taiwan, mahasiswa Indonesia di Taiwan. Nah, psikologis mahasiswa Indonesia di Taiwan, bagaimana mahasiswa Thailand mengalami pengalaman mahasiswa Thailand menjalani pembelajaran online di Universitas Indonesia. Contohnya gitu. Nah, terus apa lagi nih? Banyak ya? Nah, Mister juga ada nulis di sini satu. Nah, ini dia. Kalau Mister kemarin nulisnya tentang KKN virtual. Jadi dulu ada KKN virtual. Nah, jadi kita coba satu contoh di sini. Kira-kira ada yang menarik nggak? Mana yang ingin di ini? Ini ya, coba kita lihat ya. Bagaimana pengalaman mahasiswa Thailand ya, belajar online di Indonesia ketika COVID ya. Coba kita lihat. Jadi bisa juga Mister menilai pengalaman. Pengalaman bisa dinilai, pendapat, persepsi, kemampuan juga bisa gitu. Nah, ini sambil loading, kita stop share dulu, kita lanjutkan yang ini tadi. Jadi itu, nah, ada yang bertanya tadi, kenapa kok penting? Jadi benefitnya itu, kalau kita sudah bisa sampai menerbitkan, kita tidak hanya mengetahui tentang penelitian, ada yang kita terbitkan, entah itu yang tadi dari jurnal, terbit di jurnal atau mungkin terbit di media massa, ini akan menambah pengalaman kita dalam penelitian dan tentunya akan memudahkan kita membuat riset-riset atau mungkin skripsi. Portofolio. Jadi portofolionya jika pernah menerbitkan itu sangat menjual ya. Berarti selanjutnya juga kita bisa menulis dengan cara yang baik dan benar yang secara internasional itu berterima. Ya, dengan style internasional. Tentunya ketika kita mau tes di kampus luar negeri dengan pengalaman kita menulis ilmiah itu akan sangat membantu kita. Nah, selanjutnya juga menuntut kita untuk berpikir kritis, elicit your critical thinking ya. Selanjutnya juga memberikan dampak terhadap institusi. Jadi kalau mahasiswanya rajin menulis, banyak tulisannya, itu akan berpengaruh ke akreditasi dari prodi dan perguruan tingginya. Nah, kalau akreditasinya bagus kan tentunya akan untung juga untuk si mahasiswa, begitu kira-kira. Oke. Ini hanya sedikit ini saja. Kenapa kok kita perlu ya? Ini ada si Maudi, ada si Belva yang bisa kuliah ke luar negeri. Nah, ini kita tentunya you need to pursuing your dream ya. You need to pursue your dream. Nah, salah satu caranya itu tadi dengan penulisan ilmiah tadi. Nah, ini untuk pendidikan ya. Mister kira yang pesertanya dari TBI kebanyakan ya, atau mungkin dari dunia pendidikan gitu ya. Tapi nggak apa. Nah, ini kalau untuk di dunia pendidikan ada beberapa aspek yang bisa kita teliti ya. Bisa gurunya atau mungkin dokumen belajarnya, bisa buku. Nah, ini kalau dari sudut pandang siswanya bisa pengetahuan siswa, skills ya, pendapat apa, kemampuan, attitude-nya, nilai-nilai apa, pengalaman apa, kemampuan literasinya, dan juga artefak-artefak lain. Nah, ini isu-isu yang bisa diteliti
Ya. Nah, oke. Ini tadi sudah. Ini contohnya dulu, contoh salah satu penelitian. Nah, ini. Sorry, belum di-share. Nah, mungkin di sini. Nah, ini menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini judulnya pengalaman mahasiswa Thailand dalam pembelajaran daring di universitas di Indonesia pada masa pandemi. Jadi yang diteliti ini pengalaman mahasiswa atau experience, students experience. Nah, ini kita lihat bagaimana sih pengalaman orang Thailand. Nah, dimulai dari abstraknya dulu, kita baca abstrak. Nah, ini dilakukan dengan cara studi wawancara. Jadi wawancara ini melaporkan pengalaman belajar daring 8 mahasiswa. Hanya 8 orang loh. Nah, itu ya, 8 orang di 3 universitas berbeda di Jawa Timur. Wawancara, nah ini cara mengambil datanya dengan cara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur. Ini cara mengambil datanya dengan cara wawancara. Nah, untuk menggali pengalaman data wawancara dan ditelaah dengan menggunakan analisis. Nah, ini untuk Shirley tadi, cara menganalisisnya, Mister. Nah, jadi datanya diambil dengan cara wawancara, data wawancaranya dianalisis dengan cara analisis konten tematik. Jadi hasil wawancara tersebut dianalisis dengan konten tematik. Ini bagaimana nih maksudnya, Mister? Nah, nanti kita lihat. Studi ini melaporkan penting kemampuan partisipan untuk beradaptasi dengan pelajaran daring, strategi partisipan. Nah, inilah tema-tema yang diangkat. Kemampuan bentuk beradaptasi, strategi untuk membangun otonomi belajar, dan juga mempertahankan motivasi belajar. Studi ini menekankan pentingnya agen lain seperti guru, orang tua, dan teman dalam mendukung mahasiswa internasional secara mental dan emosional. Nah, jadi ini nih, abstrak ini merupakan resum dari satu penelitian. Jadi kalau ingin membaca satu penelitian bisa dari abstraknya, karena itu akan mencakup dari latar belakang, kadang-kadang ada teori, ada juga cara mengumpulkan datanya, cara menganalisis datanya, beserta hasil dan juga implikasi atau saran. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh tadi kalau kita lihat ada pendahuluan, ada background tadi kan, pendahuluannya, jelaskan kenapa kok penting. Ini kan dari sini nih. Meskipun menjadi mahasiswa internasional memberikan sejuta impian dan harapan, mereka juga dihadapkan dalam berbagai tantangan yang tidak mudah sebagai mahasiswa asing. Nah, ini baru ada literatur review atau kajian pustaka. Baru ada metode penelitian, tadi ada metodologi. Ini isinya siapa sih yang terlibat dalam penelitian ini, partisipannya siapa. Nah, ini nama-nama orangnya, mahasiswanya siapa. Nah, dia tidak boleh menyebutkan nama di sini, jadi pakai nama samaran. Baru ini bagaimana sih cara mengumpulkan datanya? Oh, mengumpulkan datanya pakai Google Form. Nih pakai WhatsApp, wawancara melalui Zoom. Dijelaskan selama berapa menit? 30 menit nih wawancaranya. Nah, metode pengumpulan datanya ya pakai Google Form. Baru ada metode analisis data. Data yang didapatkan tadi, macam mana cara menganalisisnya? Dengan cara analisis konten tematik. Nah, ini menurut teorinya si Fulana, Pallister, Colomar. Nah, ini dia. Bagaimana sih maksudnya? Konten tematik itu untuk mengetahui apa yang diceritakan. Bukan pada struktur ceritanya, jadi pada intinya. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan gitu. Nah, ini ada cara-caranya nih. Step-stepnya. Cara menganalisis data, step satunya mendengarkan data wawancara, menuliskan transkrip, menginterpretasikan, memaknai, mengkomunikasikan pandangan, pendapat, dan sudut pandang, ya. Baru menghasilkan data yang terpercaya dengan cara memberikan umpan balik. Nah, ini dia. Nah, ini contoh prosedur analisisnya. Jadi ini hasil wawancaranya.
Nah, baru ada beberapa kata-kata yang menunjukkan, oh, seiring waktu berlalu ini merupakan kemampuan beradaptasi, membangun dorongan. Nah, ini motivasi. Nah, ini begini kira-kira. Dapat deh temuannya begini. Dan pembahasan. Ini kesimpulan atau conclusion. Penutup. Daftar referensi. Kalau ada lampiran. Nah, ini nggak ada lampiran. Sudah. Nah, begitu kira-kira. Nah, itu sekilas tentang risetnya tadi. Jadi kalau untuk mahasiswa kenapa kok perlu? Ya itu tadi, kalau kita bisa mengetahui, oh bentuknya itu begini gitu. Ya, jadi ketika besok kita menulis suatu makalah, misalnya makalah itu, nah kita harus paham komponen-komponen penting yang ada di 7 tadi. Begitu kira-kira. Nah, saya dan Haris juga sudah berencana, ya Haris ya. Nah, try to make a team ya. Kita mau coba membuat tim riset mahasiswa. Nah, memang awalnya untuk yang di TBI, tapi kalau memang ada yang dari luar mau join boleh juga. Tapi fokusnya untuk di TBI. Nah, jadi kalau hanya sekali aja ini kan belum dapat nih. Karena masih terlalu cepat kita kan. Ini terlalu cepat aja kita mainnya sekarang ini. Maksudnya pasti masih sangat bingung nih. Tapi paling tidak sudah dapat gambaran kira-kira seperti apa bentuknya, apa fungsinya, ya kan? Kalau mau lebih dalamnya lagi, kita harus ada yang weekly sharing-nya, atau mungkin monthly meeting, weekly meeting. Nah, jadi kalau ada kita membuat sebuah tim, isinya mahasiswa yang memang ingin, ya jadi tidak memaksakan ya. Apakah harus semua, Mister? Nggak harus nih, nggak harus yang hadir sekarang ini. Yang ingin aja ya, yang ingin tahu, karena kan ya nggak ada kewajiban ya. Kalau kita ingin belajar penelitian ini kan bebas saja. Karena nanti semester 6 atau semester 5 kalian juga sudah belajar metodologi penelitian mungkin. Nah, tapi kalau di sini kita menekankan grup sharing, ya grup for sharing-nya, ada grup untuk sharing, ada weekly atau monthly meeting. Jadi hal-hal ini nih tidak bisa nih diajarkan sekali aja gini. Karena nanti kita harus membahas cara membuat pendahuluan yang baik itu bagaimana, ya kan? Cara membuat mencari masalah atau mencari topik yang menarik itu bagaimana sih, Mister? Itu nggak akan mungkin Mister jelasin sekarang. Karena itu banyak gitu ya, banyak. Terus cara mencari teori atau mencari teori yang relevan yang sesuai dengan penelitian kita bagaimana, Mister? Nah, itu ada lagi ininya, pasti ada pembahasannya. Terus metodologi ada banyak. Terus yang pas untuk mahasiswa TBI, untuk mahasiswa MBS, untuk mahasiswa IAT, itu yang bagaimana, Mister? Nah, itu perlu kita bahas lagi. Termasuk cara mengumpulkan data, termasuk cara mengolah data gitu. Itu ada apa nih? Ada banyak cara dan itu mesti ada satu itu. I suggest you to make a team, maybe a group for sharing. Nanti kita di sana bisa weekly or monthly meeting kita adakan. Nah, tentunya juga menghasilkan output. Ada outputnya di sana. Target kita output, baru nanti kita kalau bisa juga join di beberapa seminar. Nanti kalian menyampaikan hasil seminarnya, hasil penelitiannya di seminar atau di conference nasional atau internasional. Nah, nanti kalau memang tidak ada, kan pasti ada yang beberapa yang berbayar, nanti kita cari dananya, kita cari solusinya, yang penting bisa mendapatkan pengalaman itu. Ya, tentunya pasti belajar untuk learning to write. Oke, itu tadi. Nah, ini ya. Prinsipnya untuk agar bisa berkolaborasi, kita menciptakan inovasi dan kita harus mengeksplorasi hal-hal baru di tim riset ini. Tentunya kita mandiri ya, kita tidak bergantung dengan orang lain atau mungkin kita ya berjalan sendiri bagaimana bisa mantap. Nah, ini beberapa luaran-luaran yang perlu kita inikan, yang kita targetkan.
Oke, ini Mister serahkan kepada Harry saja. Kira-kira jika ada yang ingin, ya Mister memang niatnya ini ingin membuat tim riset. Jika ada yang ingin bergabung, akan Mister ajarkan ilmunya, ya karena tidak cukup satu kali pertemuan, tentunya harus ada beberapa kali pertemuan agar lebih mendalam lagi. Mudah-mudahan efek positifnya ketika kalian membuat skripsi itu menjadi sangat mudah dan sudah sangat siap. Oke, ini salah satu event yang upcoming event, nanti bisa menjadi, kalau tidak ingin menjadi speakernya, bisa menjadi mahasiswanya nanti di sini yang udah Mister inginin. Kalau ada yang tertarik ingin menulis, nanti bisa dihubungi si Harris itu ya. Ada banyak lagi sih, ini berbayar ini kayaknya nih. Berapa ini? 75.000 ya. Nanti kita cari yang free, ada juga yang free nanti dalam waktu dekat ini tanggal 27 ya kalau tidak salah. Tanggal 31 Juli. Ada yang free, nanti bisa menjadi peserta di sana. Nanti Mister carikan linknya. Jika sudah ada timnya terbentuk, nanti Mister arahkan atau mungkin Mister fasilitasi agar bisa ikut event-event itu. Paling tidak menjadi pesertanya dulu, melihat bagaimana cara orang mempresentasikan hasil penelitian di seminarnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Mister sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan. Baik teman-teman, bagi yang masih ada pertanyaan, silakan menulis di kolom chat atau langsung berbicara ya. Mister, kayaknya udah nggak ada lagi ya, Mister ya. Oke, yang mau bertanya silakan. It's okay ya, it's okay. Mister, boleh nggak minta kesimpulan dari webinar ini, gitu? Kesimpulannya aja, kan tadi dari awal sampai sekarang ini gitu. Oke, kesimpulannya adalah riset di dunia mahasiswa itu memang masih simpel ya. Simpel maksudnya di sini dia berhubungan dengan tidak yang berhubungan dekat dengan mahasiswa saja gitu. Ya mungkin konteks-konteks kehidupannya, konteks-konteks bagaimana dia nanti kerja gitu kan, itu bisa menjadi topik penelitiannya. Selanjutnya juga peran riset ini, pengetahuan riset mahasiswa itu penting dimiliki dimulai sejak dini atau sejak semester awal, karena ini tentunya akan membantu mereka mempersiapkan diri lebih baik lagi ketika menghadapi skripsi, karena itu kan sebagai final project yang menghantui ya, istilahnya begitu. Karena memang mungkin selama ini itu momok ya bagi beberapa mahasiswa, kok susah kali skripsi ini, kayak yang tadi kan kok rumit kali bahasanya, atau mungkin bagaimana sih caranya nih biar bisa to deal with this final project ya, bagaimana sih caranya biar bisa berdamai atau mungkin menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, baik dan bagus gitu. Nah itu, jadi perlu pengetahuan tentang riset. Selanjutnya bukan hanya itu saja, jadi bukan hanya untuk agar lulus S1 selesai, tapi bagaimana ilmu tentang riset itu bisa dipakai juga sebagai bekal untuk melanjutkan studi atau mungkin juga untuk kerja setelah ini gitu. Jadi kita tidak memikirkan habis bikin skripsi selesai udah tamat gitu. But you need to think further. Ya. You need to think what will you do after you graduate
this program. Ya, maybe you want to continue your study, ya, you want to study abroad, ya pasti ada beberapa mimpi-mimpi kan, and still possible to pursue, to achieve. Ya, masih banyak sekali mimpi-mimpi kalian yang masih sangat mungkin possible to achieve. Ini masih di semester 3, semester 4. Itu sangat potensial sekali. Tapi kalau sudah di semester 8, I think it's too late, ya. Ya, you need to take more time to prepare yourself. Jadi kalau sekarang ini masih di semester 3, masih semester 2, semester 4, itu masih ada waktu 2 tahun lagi. Nah, itu penting ya. Jadi pengetahuan tentang riset itu mengharuskan kita harus untuk baca. Baca banyak. Dimulai dari baca hal-hal yang ringan, media massa, novel mungkin. Baru kita membaca buku, selanjutnya kita membaca research article. Nah, kemampuan membaca itu secara tidak langsung itu mempengaruhi kualitas berbicara kalian. Akan lebih banyak vocabulary yang dimiliki. Akan lebih banyak idiom mungkin atau mungkin expression that you gain. And then akan mempengaruhi kualitas tulisan. Jadi kualitas tulisan tidak monoton. Nah, dengan kemampuan tulisan yang bagus, misalnya mau ikut tes ke luar negeri kan harus pakai IELTS nih. Nah, tes IELTS itu kan tes kemampuan berbahasa yang mengharuskan kita tuh harus ada tes speaking dan writing. Tidak hanya reading dan structure, tapi ada speaking dan writing. Nah, kalau kita sering baca dan sering menulis, itu kemampuan speaking dan writing kita akan bagus. Dan otomatis jalan menuju kalau kita ingin keluar negeri, lanjutkan kuliah, atau mungkin ingin mencari beasiswa, itu akan lebih mudah. I hope that. Ya, jadi Mister sangat berharap itu. Kenapa Mister mengajarkannya dari sekarang, menyadarkannya dari sekarang, karena Mister ingin seluruh mahasiswa yang ada di TBI ini, khususnya ya, dan seluruh mahasiswa yang ada di Stein, atau mungkin di luar kampus lain yang hadir pada hari ini, itu memiliki kesempatan untuk melanjutkan studinya. Ya, kalau mungkin ada takdir lain, it's okay, silakan saja. But I hope if there is chance, there is opportunity to continue your study, please take that. Ya, choose that option. Ya, kalau ada kesempatan untuk lanjut kuliah, teruskan, pilih itu. There are so many scholarships out there. Ada banyak beasiswa yang bisa didapatkan. Tapi tentunya harus punya kemampuan ini. Ya, tidak pandang dulu ya, mau dari kampus mana aja. Mau dari dia UI, ITB, UGM, atau mungkin dari Stein, dari UIN, dari IAIN, itu semua punya kesempatan yang sama asalkan kualifikasinya mencukupi. Jadi tidak perlu, kami kan kita dari kampus ini, Mister, kampus Stein, mereka dari UGM, itu no, there is no matter of that fact, ya. Fakta-fakta itu tidak berlaku. Selama kalian punya kemampuan sendiri, kompetensi sendiri, and you can get what you want. Itu sih harapan Mister Nevia. Terima kasih, Mister. Masya Allah. Sangat bermanfaat, Mister, ini, Mister. Makasih banyak, Mister. Jujur, Nevia juga pengen ngejar beasiswa sih, ya, gitu. Ini bermanfaat banget. Makasih. Bagus. Jadi, Mister, bagi teman-teman nih yang mau mengikuti riset yang akan dibimbing oleh Mister Fadil langsung, boleh di chat di grup atau menghubungi Heri Sandra ya, teman-teman. Nah, bisa ke Harris, ke DJ Harris tuh. Harris, iya. Oke, Mister. Sepertinya inilah penghujung acara kita ya, Mister. Oke. Mungkin bisa ditutup kegiatan kita. Oke. Mister, can I ask you? Oke, W silakan please. Ya, kalau masih ada question boleh. Mungkin ini pertanyaan bukan tentang riset ilmiah. W cuma mau tanya, how can I be success like you, sir? You know, guys, aku hampir menyerah di tengah jalan, tapi karena semangat dan motivasi dari beliau, aku sampai ke semester 5 ini dan bahkan punya niat kuat untuk melanjutkan sekolah sampai S2.
Atau Mr. Fadil kasihlah sedikit tips, motivasi atau semangat buat mahasiswa yang lagi kuliah di tengah pandemi daring hampir 2 tahun, Mister, masuk 2 tahun kita daring. Oh my god, I'm in home, you know. Can you kasih motivasi atau semangat buat kami gitu? Oke, Dablo, thank you very much ya for your kind words. Ya, Dablo ini salah satu ini juga ya, mahasiswa yang berpotensi ya, berpotensi. Jadi semua mahasiswa yang di TBI ini, alhamdulillah, Mister lihat ya, khususnya ya, dan seluruh mahasiswa yang ada di STAIN dan juga yang di luar yang ingin hadir pada hari ini, tentunya itu punya motivasi yang kuat dan juga kesadaran yang tinggi terkait sebagai mahasiswanya gitu. Dan ya, I do know that because I also feel what you feel right now because I'm also a student right now ya. Jadi Mister juga ngerasain bagaimana sulitnya online ini, Mister sebagai mahasiswa juga, makanya ketika mengajar ya setahun lalu masih mengajar karena Mister sebagai mahasiswa juga mengajar, jadi itu merasakan sekali ya bagaimana prosesnya kita ini very hard to do. There are so many boundaries there are so many struggling we need to struggle more ada banyak sekali masalah-masalah yang kita dapatkan di sini. Tapi apapun itu, mau dia online mau dia offline, sebagai mahasiswa ya kita harus yakin bahwa ini proses untuk menjadi dewasa, proses untuk menjadi orang-orang hebat, apapun itu caranya. Ada berbagai macam rintangan yang kita hadapi sekarang ini. Ya, jadi sebagai mahasiswa yang sadar ya, kita harus yakin. Ada itu kutipan dari surat Ar-Rahman ya, bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jadi jika kita melakukan ini sebagai niat yang tulus, kan terhitung sebagai kebaikan. Kita belajar karena kita ingin menjadi orang yang baik. Kita belajar agar menjadi orang yang berguna. Kita belajar supaya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu kan merupakan suatu kebaikan, dan yakinlah next time in your future you will get other goodness. Ya. Kalau kita melakukan sekarang ini dengan tulus, dengan niat, oke, saya belajar, meningkatkan kemampuan agar menjadi orang yang baik dan berguna dan bermanfaat bagi orang lain, nantinya pada masa yang akan datang pasti, atau mungkin dalam waktu dekat, akan banyak kebaikan-kebaikan lain yang hadir kepada kalian. Oke? So, jadi jangan putus asa, sekarang pikirkan aja bagaimana mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, memaksimalkan waktu, jangan sampai banyak berleha-leha, ya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Use your timeline. Ya, pakai timeline. Mister jujur, setiap hari itu minimal harus ada kerja atau mungkin menghasilkan sesuatu itu 2 jam atau mungkin 3 jam itu minimal. Ya, kalau bisa 6 jam satu hari membaca mungkin. Jadi ada waktu produktif kita membaca mungkin, atau kita menulis, atau mungkin kita sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan kita, meningkatkan skill kita, ya. Kalau mungkin sukanya editing video, Mister, it's okay. You can bisa belajar itu, cara mengedit video, cara mendesain foto, mungkin itu sebagai salah satu peningkatan skill. Atau mungkin in our English scope ya, you can learn, you can practice to speak fluently, bisa belajar cara speaking supaya lancar bagaimana, itu bisa. Ya, you can do everything. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian meskipun secara online ini. Jadi ada beberapa kesempatan untuk mendapatkan ilmu, ikuti saja kesempatan itu, jangan sampai dilewatkan. Dan tentunya dari manapun kita, ya, dari kampus manapun kita, apapun jurusan kita, yang penting tujuan kita satu, agar kita menjadi lulusan yang bermanfaat dan berguna dengan ilmu yang kita miliki. That's the point. So that don't give up right now. Please do your best, by work hard and also practice more and more. Nah, itu tadi. Okay. Maybe others, you have any words? Thank you, Mister. See you on the next webinar. Okay.
Ya, mungkin itu saja yang Mister bisa sampaikan. I'm so sorry ya. Mister minta maaf jika ada sesuatu yang belum tersampaikan atau mungkin tidak jelas penyampaiannya. Ya, kalau ada grupnya ya Harris ya, kita buat grupnya. Nanti Mister boleh dimasukkan ke dalam tim itu. Nanti kita akan sharing-sharing di sana. It's okay. Ya, ini juga pemberitahuan ya bagi seluruh mahasiswa STAIN ya, khususnya yang dari TBI, mau itu yang semester angkatan 2020, angkatan 2019 ya, angkatan Dablo atau mungkin angkatan Harris dan Nevia. If you have any queries, if you have any questions, you can ask me. Ya, boleh tanya ke Mister terkait itu akademik atau mungkin non akademik is okay. You can ask me. Ya, meskipun kita belum pernah ketemu kan, it's okay. I will answer my best. Okay, with my best. Okay, I think that's enough. Ya, thank you very much for your chance. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your time. Ya, ini sudah pagi-pagi sudah nimbrung nih. Sudah mengganggu waktunya. Minta maaf ya. Ini Harris Ya nih. Allah, Mister, harusnya kami yang bilang makasih, Mister. Kenapa Harusnya kami yang bilang makasih, Mister. bilang Malah Mister minta maaf. Iya, ya. Oke. Mister? Oke, stay Thank you, healthy Mister. everyone. Stay healthy everyone. Oke. Riz, kita sudah foto bersama, Riz? Belum. Boleh kalau mau foto bersama? Biar saya screenshot. Oke, please turn on your camera. Oke, boleh dibuka kameranya. Wah, ini rata-rata pada di rumah semua ya. Alhamdulillah nih. Ramai sepi di rumah, Mister. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, siap. Mungkin next Prodi atau Hima bisa juga mengagendakan sharing tentang beasiswa ya, Riz ya. Boleh, Mister. Ada banyak beasiswa yang bisa didapatkan. Bisa Benar-benar. dipersiapkan. Mungkin bisa Membuka wawasan juga untuk teman-teman kan. Iya, ya. Oke. Ya, I need to prepare for my other exam. Terima kasih banyak, Mister. Oke, Nevia, Harris, Dablo, and others ya. Sehat-sehat selalu ya, Mr. Izin live ya. Ya, Sir, makasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah boleh kan? Mana?